Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refka Fawaiz dari program studi manajemen dakwah kelas 1D. Di sini saya akan sedikit mereview buku yang sudah saya baca selama kurang lebih 2 minggu, dan yang nantinya akan ada sedikit poin-poin penjelasan dari buku yang sudah saya baca. Itu buku yang berjudul Great Leader in You, menjadi pemimpin yang berpengaruh, membangun tim yang solid, dan tetap adaptif dalam era disruptif. Sedikit pengantar tentang buku ini yang menjelaskan tentang suatu pemimpin, suatu organisasi. Dalam era saat ini, tentu suatu organisasi tidak lepas dari yang namanya perubahan. Maka hal ini pun juga terjadi di negara kita Indonesia, baik dari sisi pemerintahan, organisasi, ataupun perusahaan berskala besar, menengah, atau kecil. Hal ini tidak lepas dari yang namanya perubahan. Maka perubahan dapat terjadi dengan cepat atau lambat. Maka hal ini dapat menyebabkan dua kemungkinan untuk organisasi. Yang pertama, organisasi akan hilang, tertelan oleh zaman, atau dua, organisasi tetap berjalan seiring berjalannya zaman. Maka suatu organisasi harus tetap diiringi dengan inovasi yang baru, kreativitas yang baru, kreasi yang baru, agar organisasi tersebut dapat berjalan atau tetap terus berjalan seiring berjalannya zaman atau di era saat ini. Menyikapi perubahan yang signifikan cepat terjadi, maka seorang pemimpin harus lebih mudah dalam menginspirasi inovasi ataupun motivasi untuk bawahan atau pengikutnya. Maka hal ini pemimpin harus menguatkan hak atau wewenang untuk memperbarui sistem kerja atau untuk memperbarui suatu organisasi. Yang pertama, ada wewenang struktural. Wewenang ini didapatkan oleh suatu pemimpin karena ia sudah secara resmi mendapatkan hak sebagai atasan atau sebagai ketua dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Wewenang ini tentu harus digunakan semaksimal mungkin untuk suatu pemimpin untuk bagaimana ia menciptakan struktur yang baik untuk organisasi, memberikan arah yang jelas untuk para pengikutnya, serta memberikan inovasi kreatif dan kreasi untuk organisasi tersebut agar bisa untuk terus berjalan dengan baik. Selanjutnya yang kedua, ada wewenang arif. Wewenang ini harus didapatkan oleh seorang pemimpin karena ia harus memiliki suatu ilmu yang cukup. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang cukup banyak. Karena dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tentu ada yang namanya visi dan misi. Visi dan misi ini didapatkan dari suatu ilmu yang dimiliki oleh pemimpin yang sudah mendapatkan hak wewenang struktural. Artinya, setelah menyiapkan strukturnya, maka pemimpin harus menyiapkan beberapa ide-ide visi dan misi. Maka dalam itu, wewenang arif sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi atau suatu pemimpin. Yang ketiga, ada wewenang moral. Wewenang moral ini adalah wewenang yang didapatkan dari seorang pemimpin ketika ia sudah berhubungan baik dengan bawahannya atau pengikutnya. Artinya, jika seorang pemimpin sudah berkomunikasi dengan baik, sudah berkomunikasi dengan pengikutnya untuk lebih baik, bekerja sama dengan baik, maka pengikut otomatis akan mengikuti para pemimpinnya untuk
berinovasi, berkreasi, dan menjalankan organisasi dengan lebih baik lagi. Dan selanjutnya, yang terakhir itu yang keempat, ada wewenang karismatik. Wewenang karismatik ini adalah final, ya, final dari ketiga wewenang tadi yang sudah disebutkan. Bagaimana finalnya ini adalah karismatik atau hawa atau vibes dari seorang pemimpin. Kenapa dikatakan final? Karena ketika pemimpin sudah menjalankan 3 dari hak atau wewenang yang tadi sudah disebutkan, maka karismatik akan secara otomatis akan hidup di dalam suatu pemimpin tersebut, yang dimana ketika seorang pemimpin memiliki karismatik yang baik, maka ia akan mudah disegani, akan mudah disayangi, akan mudah diikuti oleh setiap pemimpin yang lainnya atau malah bawahannya. Maka hal ini tentu tidak mudah untuk dimiliki oleh orang lain ketika seorang pemimpin harus berkarismatik. Karena karismatik adalah final dari ketiga dari yang sudah disebutkan tadi. Dan karismatik ini tentu sangatlah positif, karena hal ini agar lebih bagi para pengikutnya untuk lebih mudah untuk berkreasi, berinovasi, dan melanjutkan hubungan kerjasama yang lebih baik lagi untuk mencapai suatu organisasi tujuan dengan yang jelas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hak atau wewenang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memimpin suatu perusahaan atau organisasi, maka selanjutnya ada kurang lebih 3 ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin apabila sudah dinisbatkan atau sudah dipercayai untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan, organisasi, atau suatu perusahaan. Yang pertama, yaitu suatu pemimpin harus bijaksana, sabar. Kenapa hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Karena seorang pemimpin tentu banyak permasalahannya di dalam suatu organisasi secara internal dari diri seorang pemimpin tersebut atau dari luar. Banyak tekanan yang dihadapi tentunya ketika kita memimpin suatu organisasi atau suatu perusahaan. Namun ketika seorang pemimpin tersebut bijaksana, ketika seorang pemimpin tersebut sabar menghadapinya, maka permasalahan akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya kerugian dari satu pihak pun, baik dari sisi pemimpin ataupun dari sisi pengikutnya. Lalu yang kedua, pemimpin harus berani menegakkan keadilan. Mengapa demikian? Karena pemimpin pada sejatinya adalah orang yang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika suatu pemimpin tidak bisa bersikap adil dalam organisasi ataupun dalam menyikapi suatu permasalahan, maka kita dapat nilai sendiri bahwasanya pemimpin ini tidak benar atau tidak baik. Karena dari sisi kecil adil saja pemimpin ini tidak dapat melaksanakannya. Ketika keadilan tidak ditegakkan dalam suatu pemerintahan, dalam suatu organisasi, maka hilang rasa kepercayaan, rasa reputasi kita terhadap suatu pemerintahan atau suatu organisasi tersebut. Karena keadilannya saja tidak ditegakkan, bagaimana dengan hal yang lainnya? Apakah semua karyawan atau semua bawahan atau pengikutnya itu mendapatkan perlakuan yang sama, keadilan,
Itu semua perlu untuk suatu pemimpin untuk menegakkan yang namanya keadilan. Selanjutnya yang ketiga, seorang pemimpin itu harus dipercaya oleh pengikutnya atau bawahannya. Mengapa demikian? Karena jika suatu pemimpin tidak dipercaya atau tidak bisa disayangi oleh pengikutnya atau bawahannya, maka ini sulit untuk suatu organisasi atau pemerintahan ini bisa berkembang dengan baik. Karena pada dasarnya saja para pengikutnya atau bawahannya saja sudah tidak percaya dengan apa yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Maka hal ini sangat disayangkan apabila suatu pemimpin tidak dipercaya oleh pengikutnya, tidak dipercaya oleh bawahannya. Maka hal ini timbul rasa ketidakpercayaan, timbul rasa tidak hormat, timbul rasa tidak menghormati satu sama lain. Maka dari sini saja bisa timbul konflik, timbul perbedaan pendapat. Maka hal ini dapat memicu konflik karena hal sederhana, yaitu kepercayaan terhadap seorang pemimpin. Seperti contohnya di negeri kita, banyak pemimpin-pemimpin yang seperti saat ini sangat sulit untuk kita percayai. Karena apa? Karena tidak ada hasil atau tidak ada kerja yang dimana hal tersebut memberi dampak baik terhadap kita sebagai masyarakat atau terhadap bawahannya. Malah justru terbalik, hal tersebut malah justru berbuat buruk terhadap kita sebagai masyarakat, terhadap buruk sebagai kepada bawahan atau pengikutnya tersebut. Maka hal ini tidak dapat kita biarkan, tidak dapat terjadi apabila pemimpin tersebut dipercaya, disegani, disenangi oleh pengikutnya. Maka suatu organisasi tersebut dapat dipercaya, dapat disenangi oleh banyak orang, terutama pada diri pemimpin tersebut. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan di awal, yang terkait hak wewenang, yaitu wewenang karismatik, yaitu apabila jika seorang pemimpin sudah dipercaya, maka ia akan disenangi, diikutin oleh pengikutnya. Maka hal ini sangat menjadi dasar seorang pemimpin apabila ingin memimpin suatu organisasi atau suatu perusahaan. Oke, baik, itu saja sedikit review dari buku yang berjudul Great Leader in You. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Fahrudin Jayadi MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.